Ya langsung saja pemirsa kita ke informasi terpopuler yang pertama. Aktivitas manufaktur Indonesia ambruk pada Juni 2025. Tak hanya alami kontraksi, manufaktur Indonesia bahkan mendekati level saat Indonesia dihantam COVID-19 Delta. Dan kabar buruk lainnya adalah terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada Juni. Data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis oleh S&P Global hari ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 46,9 pada Juni 2025 atau mengalami kontraksi. Ini adalah ketiga kali dalam 3 bulan beruntun PMI mencatat kontraksi. Sebelumnya PMI sudah terkontraksi sebesar 46,7 di April, kemudian 47,4 di Mei, dan berlanjut di Juni. Indeks PMI Juni juga merupakan yang terendah sejak April 2025. Jika kita melihat ke belakang setelah April 2025, level PMI manufaktur Juni tahun ini adalah yang terendah kedua sejak Agustus 2021 atau 4 tahun lalu saat Indonesia dihantam gelombang COVID-19 Delta. S&P Global menjelaskan PMI manufaktur ambruk karena penurunan tajam dalam pesanan baru. Penurunan ini adalah yang tercepat sejak Agustus 2021. Penurunan pesanan ini menjadi faktor utama kontraksi dalam output, aktivitas pembelian, dan juga tingkat ketenagakerjaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan bahwa keputusan negara-negara anggota NATO untuk menaikkan anggaran pertahanan secara signifikan bisa menjadi bumerang bagi aliansi itu sendiri. Ia bahkan menyebut peningkatan belanja militer menyebabkan kehancuran organisasi tersebut. Pernyataan Lavrov ini muncul sebagai tanggapan atas komentar Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, yang sebelumnya menyatakan bahwa perlombaan senjata antara Rusia dan negara-negara barat dapat berpotensi menjatuhkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, para pemimpin NATO pada Rabu pekan lalu menyetujui peningkatan tajam anggaran pertahanan sebagai respon atas tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin aliansi juga menegaskan komitmen kolektif untuk mempertahankan satu sama lain dari apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari Rusia. Kita berpindah ke mancanegara lagi. Kebakaran hutan hebat melanda wilayah selatan Turki pada Senin malam 30 Juni 2025. Kebakaran hebat ini memaksa 50.000 warga mengungsi. Api mendekati pemukiman di daerah Hatay yang memang diduga dipicu krisis iklim dan juga musim panas ekstrim. Petugas pemadam kebakaran dan penduduk setempat berjibaku memadamkan kebakaran hutan. Api dilaporkan mendekati kawasan pemukiman di daerah Hatay sehingga pihak berwenang segera melakukan evakuasi demi keselamatan warga. Gubernur Hatay Mustafa Masatli menyatakan bahwa sedikitnya 20 rumah telah dikosongkan dan para penghuni dipindahkan ke fasilitas asrama yang lebih aman. Sementara itu helikopter pemadam kebakaran terus dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang meluas di daerah tersebut. Kebakaran hutan ini telah menjadi ancaman tahunan bagi wilayah pesisir Turki yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami musim panas yang lebih panas dan juga kering. Para ilmuwan menyebut tren ini sebagai dampak nyata dari krisis iklim akibat ulah manusia. Kita beralih ke domestik. Nama Hogeng Imam Santoso sering disebut sebagai simbol integritas dalam tubuh Polri. Salah satu kisahnya yang paling membekas adalah saat ia menyamar bak orang gila demi mengungkap jaringan narkoba yang tentu saja melibatkan kalangan elit. Hogeng menjabat sebagai Kapolri pada 1968 hingga 1971 dan di tengah statusnya sebagai perwira tertinggi dengan pangkat Jenderal Bintang 4, ia tak segan turun langsung ke lapangan. Bahkan di awal 1970-an di saat peredaran narkoba mulai mengkhawatirkan, ia akhirnya memilih untuk menyamar. Dalam autobiografinya, ia menceritakan bagaimana ia menyamar seperti anak muda Jakarta di era 70-an demi menyusup ke jaringan narkoba. Ia mengenakan wig gondrong, kemeja bermotif bunga, dan juga syal, hingga tampak seperti orang linglung. Semua dilakukan demi memahami akar persoalan secara langsung. Penyamarannya akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya ia berhasil masuk ke lingkungan pengguna narkoba yang ternyata banyak berasal dari keluarga berada. Meski telah tiada, ia tetap hidup dalam ingatan banyak orang sebagai polisi yang teladan.
Di tengah harapan masyarakat akan hadirnya polisi yang adil dan berpihak kepada rakyat, sosok sepertinya masih terus dicari. Sosok yang berani, jujur, dan tak ragu untuk menjingsingkan Lenggang saat berada di pucuk pimpinan.